Kalau boleh dikatakan di Kementerian Desa itu ada pilar penyangga, sebetulnya perlu kami sampaikan bahwa salah satu pilar penyangga di Kementerian Desa, terutama penyangga untuk aspek-aspek legal kebijakan, baik rekening maupun besiking, itu adalah pada Bapak Nasrun An-Nahar. Jadi kemarin lain disampaikan langsung oleh Gus Halim, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, kepada Bupati Lombok Timur dan 43 kepala desa yang berkunjung ke Kementerian Desa bahwa yang menjadi penopang utama legalitas aspek legal di Kementerian Desa untuk aspek-aspek kebijakan, ya, legalitas kebijakan itu ada di sudah dikenalkan bahwa itu di Pak Nasrun An-Nahar. Jadi itu salah satu rahasia di dalam Kementerian Desa, ya. Kemudian kami berbagi peran. Pak Nasrun ini memang yang bagian mencek akhir semua kebijakan karena beliau memang ahlinya. Kemudian makanya saat ini boleh dikatakan salah satu yang paling ahli tentang kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa, ya Pak Nasrun An-Nahar. Jadi sangat cocok untuk narasumber, dan kami sangat berterima kasih kepada Pak Nasrun, staf khusus Bapak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, atas perkenannya untuk menjadi narasumber pada webinar pagi hari ini. Pak Nasrun nanti akan menjelaskan dengan detail soal isi dari Kepmen Desa nomor 97 tahun 2022. Sementara bagian saya adalah memberikan berbagai latar belakang untuk penerapannya di lapangan. Mungkin saya sampaikan secara detail bahwa ini kalau Bapak Ibu sekalian sebagai pemerhati pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, kalau kita cari memang ini salah satu terobosan dari Menteri Desa, yaitu satu kebijakan yang responsif terhadap peningkatan secara umum harga barang maupun jasa yang ada di Indonesia saat ini. Sudah ada banyak yang menyampaikan berbagai persoalannya, berbagai penyebabnya dari perang Rusia dan Ukraina, kemudian setelah ada dampak COVID-19 dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memastikan bahwa desa di seluruh Indonesia itu, termasuk di dalamnya yang paling penting adalah warganya, itu relatif akan aman menghadapi dampak inflasi. Apakah ada presiden kebijakan seperti ini khusus untuk inflasi? Sejauh kita lihat untuk inflasi desa itu baru pada saat ini, yaitu keputusan Menteri Desa nomor 97 2022. Jadi ini karena itu kami perlu sebagai salah satu tugas dari Badan Pengembangan dan Informasi yang kalau di dalam proses bisnis itu berada dalam posisi pertama untuk memberikan berbagai informasi dan alternatif kebijakan kepada berbagai unit kerja yang lain. Jadi kalau kita lihat itu ada di tengah itu, di kanan atas, yaitu meningkatkan kualitas implementasi kebijakan. Peningkatan kualitasnya itu adalah melalui ilmu pengetahuan dan melalui data dan informasi. Kemudian khusus untuk di dalam Kementerian Desa sendiri, secara umum yang menjadi amanah bagi kami adalah untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan, daya saing, kemudian keterpaduan rencana pembangunan, serta aspek-aspek yang didasarkan pada evidence base atau data dan informasi, serta berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itulah yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, bagian kami. Kemudian aspek-aspek yang dimunculkan sesuai di dalam unit kerja di BPI adalah dimulai dari data dan informasi, kemudian di situ ada peningkatan kualitas kebijakan serta inovasi terhadap berbagai
model inovatif yang ada di desa. Kita akan lihat berbagai hal yang muncul kemudian terakhir barulah itu dipadukan di antara berbagai kebijakan yang ada di Indonesia. Tadi disampaikan oleh moderator, ada untuk menambah semangat di internal BPI, ada moto pasti kreatif, karena kalau tidak kreatif ya sulit membuat alternatif kebijakan. Pasti cepat, karena kebijakan itu harus responsif terhadap berbagai keadaan dan pasti jadi. Jadi tidak hanya membuat draft selama bertahun-tahun, tapi dalam waktu yang ringkas, yang singkat, cepat dan jadi.